Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik, semangat kalian dan kabar kalian pasti luar biasa baik. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai PKT pendidikan karakter Tarakanita. Pada hari ini kita akan belajar sikap Ugahari dalam menggapai keberhasilan. Nilai yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu celebration. KD-nya mengidentifikasi sikap Ugahari dalam mencapai keberhasilan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Indikator pencapaiannya yaitu menyebutkan ciri-ciri sikap Ugahari dalam usaha mencapai keberhasilan. Sebelum kita belajar, mari kita mendengarkan nyanyian dan kita boleh menyanyi. Oke, silahkan nyanyikan lagu. Bersikap Ugahari dengan menjaga diri, mengendalikan diri, lakukan tiap hari, tanamkan sikap cukup untuk menjalani hidup. Ayo kawan, jadikan nilai hidup, berkata secukupnya, makanlah sewajarnya, bergaya sederhana, hemat apa adanya, beli yang dibutuhkan, semua ada batasan. Ayo kawan, jadikan nilai hidup. Ayo kawan, jadikan nilai hidup. Nah, dari video musik tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjaga perilaku kita untuk menggapai suatu impian. Oke? Anak-anak, Bapak bacakan pendahuluan. Kita mesti ingat bahwa kita masih hidup dalam suatu proses. Mari kita berusaha untuk menjauhkan diri dari korupsi. Anak-anak, perubahan sikap hidup dan moral mesti segera dilakukan oleh setiap insan yang hidup di negeri ini. Mengapa? Karena sikap hidup moral manusia Indonesia sudah terkontaminasi oleh korupsi yang terjadi di negeri ini. Korupsi sudah mengakar kuat dalam kehidupan manusia. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari situasi ini adalah dengan mengubah pola hidup, sikap hidup, dan moral. Sebagai orang beriman, kita tentu prihatin terhadap situasi karut-marut yang mencabik-cabik bangsa kita dengan skandal korupsi. Namun, tidak cukup kita hanya prihatin. Harus ada gerakan dari diri kita untuk memerangi korupsi itu. Caranya adalah dengan hidup Ugahari. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, kita tidak memaksakan kehendak untuk menjadi kaya dalam waktu singkat. Kita mesti ingat bahwa kita hidup dalam suatu proses. Mari kita berusaha untuk menjauhkan diri dari korupsi. Tuhan memberkati bagi umatnya yang berusaha. Tulisan di atas menggambarkan bahwa cara hidup Ugahari sangat banyak manfaatnya bagi seseorang, bahkan sebuah negara sekalipun. Bahkan ditegaskan bahwa dengan gaya hidup Ugahari dan kemauan yang kuat kita dapat memerangi korupsi yang terjadi di negeri kita. Anak-anak,
sebagai pendalaman materi yang setelah Pak Agung sampaikan pendahuluannya tadi, apa yang dimaksud dengan sikap Ugahari? Iya, sikap yang mengikuti pola hidup atau tidak memaksakan kehendak, supaya kita tidak terjerumus dalam sikap korupsi. Apa kebaikan atau keuntungan jika kita menerapkan sikap hidup Ugahari bagi diri sendiri maupun orang lain? Tentu saja, kita hidup di dalam lingkaran masyarakat, tidak gengsi anak-anak. Sebagai manusia yang berkebutuhan hidupnya sehari-hari harus tercukupi, makan, ya, pakaian. Anak-anak bisa memilih makanan atau pakaian yang menurut kita itu sesuai dengan perekonomian keluarga. Jadi, seperti anak-anak meminta makan karena waktu hujan, kalian minta belikan sate, padahal di rumah sudah ada nasi goreng yang telah dimasakkan oleh mama. Kamu kalau nggak makan sate, kamu tidak mau makan, atau tidak mau dibelikan KFC, kamu tidak mau makan. Jika kamu menerapkan sikap Ugahari, maka tentu saja tidak merepotkan dirimu dan juga orang lain. Misalnya seperti sikap tadi, jangan seharusnya orang tua kamu paksa untuk keluar beli sate, jadi dia bisa melakukan kegiatan dengan keluarganya, mengajari adikmu mungkin ya, belajar seperti itu ya. Apa kejelekan, kerugian jika kita menerapkan sikap Ugahari? Ya tentu saja, mempersulit hidupmu sendiri, mempersulit hidup orang lain. Nah, misal kamu pengen sepatu Supreme, mereknya Supreme, sepatu misal ya Supreme itu terkenal ya, mahal, Hypebeast itu mahal, yang jika kamu beli sweater itu kadang harganya puluhan juta, bahkan bisa ratusan. Misal kamu belikan jaket harganya kamu nggak ada merek tulisannya Supreme atau Hypebeast, nanti kamu tidak mau memakai, kamu tidak mau pakaian, nah kan merepotkan sekali, karena tahu sendiri keuangan keluargamu itu tidak mampu untuk membeli itu, dipaksakan harus menjual tanah untuk membeli satu jaket tersebut. Anak-anak, hal-hal seperti ini yang merugikan kamu sendiri dan orang di sekitarmu. Jadi sebagai anak-anak Tarakanita yang sungguh sangat baik sikapnya, mari kita teguhkan hati, kita percayakan diri bahwa kemampuan kita begitu adanya dan tidak merepotkan orang lain. Kita terapkan sikap Ugahari. Anak-anak, Bapak punya pertanyaan refleksi. Silakan kalian jawab dan renungkan. Refleksi, jawab langsung. Dan sekalian renungan. Apakah saya sudah bergaya hidup Ugahari baik dalam tutur kata, makan maupun berpakaian? Silakan dijawab. Jika ternyata belum secara keseluruhan dapat saya lakukan, Ugahari dalam hal apa yang belum aku lakukan? Mengapa? Silakan dijawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika aku melakukan sikap hidup Ugahari dalam berbagai hal, maka saya akan memperoleh hal positif apa? Silakan dijawab. Pertanyaan selanjutnya, jika saya tidak menerapkan sikap Ugahari, akibat apa yang akan saya rasakan? Silakan dijawab. Terima kasih anak-anak sudah jujur menjawab pertanyaan refleksi ini.
Nanti tugasnya akan Bapak kirim di Classroom dan grup ya. Untuk rangkumannya, saat ini banyak individu yang memilih gaya hidup ekstravaganza. Hasrat untuk memiliki, menikmati barang dan jasa sangatlah tinggi, sehingga sulit dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan banyak yang terjebak dalam gaya hidup defisit, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan anak-anak. Kamu tidak percaya? Banyak di luar sana, ya. Pasti anak Karolus tidak hidup seperti ini. Hidup kita harus sederhana. Ingat anak-anak, orang yang berpakaian mencolok akan membuat orang sekitarnya itu iri. Contoh, ada teman Pak Agung yang bergaya hidup, ini contoh nyata ya, bergaya hidup sangat berlebih-lebihan. Dikatakan orang ini mampu ya mampu, di kalangan kelas menengah ke bawah. Dia membeli sandal harganya mahal, terlalu dia bawa main basket, sandalnya ditaruh di tepian lapangan, lalu dia pakai sepatu mahalnya, dia main basket mau selesai, dia cari sandalnya ternyata hilang. Itu contohnya, bisa hilang sandal itu. Karena apa? Karena tahu itu merek mahal, itu bikin membuat orang iri. Ingat, kita itu hidup apa anak? Hidup harus ugaharia, lalu mengajarkan hidup ugahari atau menunda pemuasan adalah keharusan. Keluarga merupakan sekolah yang sesungguhnya karena anak-anak menjadi pembelajar kehidupan. Ugahari berarti menggembleng seseorang di arah hidup prihatin. Selain menuju tinggi, disiplin dan kebenaran, nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran berakar dari laku prihatin. Ingat anak-anak, orang dulu adalah melakukan prihatin. Ya, prihatin melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Dia rela berkorban, tidak makan demi mengumpulkan uang demi hidupmu. Jadi, kamu juga harus seperti itu. Oke? Siap anak-anak Karolus 4, kelas 4? Kalian sangat luar biasa. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa you subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan sampai jumpa. Dadah. See you next time. Time.